X sama dengan berapa yang membuat dia sama dengan 0? Sama 0 ya. Oke. Jadi X sama dengan 0. Untuk yang B, kalau kita substitusi 0. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga selalu sehat dan luar biasa ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan memulai pembahasan di kelas 10 bersama saya, Pak Safa, yang bagi yang belum kenal ya. Jadi, bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini, di channel ini, kita akan membahas materi dan soal dari kelas 7 sampai kelas 12 secara tuntas. Jadi, yang ingin belajar online secara gratis, silahkan tonton video-video di channel ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan di kelas 10 bab pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, pada bab 1 kelas 10 kita akan belajar tentang persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, sebenarnya kata kuncinya di sini adalah yang membedakan dengan pelajaran di SMP. Sebenarnya pelajaran persamaan linear satu variabel dan ketidaksamaan linear satu variabel ini sudah dipelajari di SMP. Yang membedakan adalah kata ini ya, yang memuat nilai mutlak. Ini yang membedakan. Jadi ini yang membedakan ya. Oke. Ini membedakan materi kita di SMA. Di kelas 10 kita akan belajar persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di SMP sebenarnya kita sudah belajar ini persamaan linear satu variabel, bahkan di kelas 1, dan ketidaksamaan linear satu variabel juga kita belajar di kelas 1. Nah, pada video kali ini kita dulu akan mengulas persamaan linear satu variabel. Sebelum kita masuk ke nilai mutlak, kita akan membahas ulang atau mereview materi yang langsung ke bentuk soal-soal di persamaan linear satu variabel. Jadi kita kenalkan dulu apa sih itu persamaan linear. Jadi bentuk PLSV. Apa PLSV? P-nya persamaan ya. P-nya persamaan. L-nya linear ya. Linear. Oke, S-nya 1. V-nya variabel ya. Variabel. Nanti bentuknya persamaan. Nah, persamaan. Namanya persamaan berarti ada sama dengannya ya. Sama dengan. Kita belajar bentuknya ya. Terus linear satu variabel. Nanti linear itu dia bisa, linear itu artinya cuma satu solusinya. Maksudnya cuma satu. Maksudnya X. Jadi biasanya dibentuknya segini. X. Nah, terus satu variabel. Nah, linear satu variabel. Jadi nanti variabel cuma satu ya, cuman X. Bisa juga pakai Z, tapi yang jelas variabel cuma satu. Nah, bentuknya biasa gini, AX ditambah B sama dengan C. Jadi nanti di sini kita mencari A-nya itu sebuah bilangan, B-nya sebuah bilangan juga, C-nya sebuah bilangan. Nanti X-nya yang kita cari. Jadi di sini pada intinya adalah mencari nilai X ya. Mencari nilai X. Nilai X. Nah, jadi bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C. Ini persamaan linear. Jadi dia punya sama dengan, makanya namanya persamaan linear. Linear itu nanti dia bukan pangkat 2, bukan pangkat 3 gitu. Walaupun nanti ada bentuk pangkat 2, nanti tetap solusinya tetap 1. Jadi X sama dengan berapa gitu misalkan. Nah, dia bilangan bulat, jadi solusi dari X hanya 1. Itu menandakan dia linear ya. Akan linear. Solusi X hanya 1. Hanya mungkin 1. Mungkin 1 ya. Solusi tunggal gitu, X-nya mungkin tunggal. Jadi nggak bisa 2, X-nya nggak bisa 2,
beda lain di persamaan kuadrat. Makanya namanya linear. Dan satu variabel, cuman variabel x. Nah, walaupun nanti x ini bisa kita ganti nantinya, mau y kah, mau z, tapi cuman satu gitu, cuman y saja. Nggak boleh ada x, nggak boleh ada y-nya gitu. Jadi bentuk umumnya adalah, kita terus ulang ya. Bentuk umumnya adalah, bentuk umum PLSV itu lebih jelas kita gede-gedein AX plus B sama dengan C. Jadi ini bentuk umumnya ya. Oke, ini bentuk umumnya. Mana sih contohnya? Coba kita buat contohnya ya. Contoh. Nah, jadi A-nya angka, B-nya angka, C-nya bilangan gitu ya. C-nya angka bilangan gitu. Oke, misalkan saya punya 2x ditambah 4 sama dengan 8. Nah, yang ditanya nanti x-nya ya. Berarti x-nya sama dengan, cara menyelesaikan gimana? Oke, kita pakai sistem keadilan ya. Kiri diberlakukan sama gitu, apotema keadilan. Coba. Berarti kalau ini 4 kan kita mau hilangkan. Jadi kunci dari PLSV adalah mencari nilai x gitu. Dia membuat x di sisi kiri sendiri. Jadi kita hilangkan 4 ini dengan cara, biasa sih langsung dipindah ruaskan gitu ya, padahal sebenarnya gini. 2x ditambah 4 sama dengan 8. Nah, 4 ini kita kurangkan, kurang 4. 8 itu kalau di sisi kiri dikurang 4, di sisi kanan juga dikurang 4 ya. Makanya bisa seolah-olah dia pindah ke kanan gitu. Berarti dapat 2x, 4 kurang 4 kan 0. 8 dikurang 4 sama dengan 4 ya. Nah, sini olah lagi nih, 2 pindah ke sisi bawah, padahal sebenarnya di sini aslinya gini nih, 2x aslinya gini sebenarnya. Kita sama-sama membagi 2 dia. Nah, kita bagi 2 di sisi kiri, di sisi kanan dibagi 2. Kayaknya seolah-olah ya. Jadi x sama dengan 4/2. Karena 2 bagi 2 kan 1. X sama dengan 4/2 sama dengan 2 ya. Nah, jadi mencari nilai x-nya. Dapat x sama dengan 2. Oke, di video ini akan membahas contoh-contoh soal dari PLSV secara mendalam sebelum masuk ke nilai mutlak, agar kita lebih ingat dan lebih paham lagi tentang PLSV. Karena kalau masuk ke nilai mutlak akan lebih rumit ya hasilnya ya. Lebih rumit. Oke, lanjut ya. Oke, kita akan membahas soal-soal terkait ya. Soal terkait. Oke, ini dia soalnya. Oke, ini soalnya ya. Saya punya soal 1, 2, 3. Ini masih bentuk PLSV. Jadi pada video ini akan membahas fokus ke soal-soal latihan ya untuk PLSV. Jadi mereview. Untuk mereview kita menggunakan soal. Nah, yang A, gimana cara menyelesaikannya? Mencari nilai X ya. Gampang ya. Mirip tadi dengan contoh yang di atas. Nah, berarti 7-nya kita pindahkan ke kanan, seolah-olah pindah ya. 3x 7-nya ke kanan, dari negatif jadi positif ya, berarti 14 ditambah 7. Oke, berarti x sama dengan 14 tambah 7 21 ya, per 3, atau x sama dengan 21 bagi 3 7 ya. Dapat x sama dengan 7 untuk yang A. Oke, cepat saja kita bahas. Kalau ini gimana? X-nya yang mana yang lebih besar, kanan atau kiri? Ini 4x, ini 2x. Berarti kita pindahkan yang kecil ke besar. Berarti saya pindahkan 4x ke kanan. 4x dikurang, karena kan di sini positif 2x. 5-nya ke kiri. Minus 9 dikurang 5 ya. Oke, karena di sini positif, 5-nya
ke kiri. Nah, 4x dikurang 2x dapat 2x. Minus 9 dikurang 5. Berarti tambah minus ya, berarti minus 14. Karena dia sudah minus dikurang lagi dapat lebih kurang gitu ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Jadi X sama dengan X sama dengan minus 14 per 2 ya. Dapat X sama dengan minus 7. Oke, biar beda. Oke, bisa ya. Jadi konsepnya pindah ruas ya, sebenarnya bukan pindah ruas. Kita mengurangkan dengan sebuah bilangan yang nantinya dia di sisi kanannya hilang kayak tadi ya, kayak yang di contoh pertama. Oke, kita dapat X sama dengan minus 7. Jadi kalau substitusi di atas yang A 7, di bawah minus 7. Kalau kita substitusi 7 di sini, 3 kali 7, 21 dikurang 7 dapat 14 ya, betul. Nah, minus 7. Minus 7 dikali 2, minus 14 dikurang 9, berarti berapa? Minus 23 ya. Nah, minus 7 dikali 4, minus 28. Nah, biar gampang gini lah. Kita tulislah. 2x dikurang 9 sama dengan 4x ditambah 5. 4x ditambah 5. Biar jelas ya. X kalau kita substitusi minus 7 ke sini, kita bisa dapat dia sama ya. Coba 2 kali minus 7, 2 kali minus 7 dikurang 9 sama dengan 4 dikali minus 7 tambah 5 ya. Itu maksudnya solusi ya, penyelesaian. Minus 7 itu minus 4, 2 kali minus 7 minus 14 dikurang 9 sama dengan minus 28 ditambah 5, sama nggak ya? Minus 14 tambah 9 dapat minus 23. Minus 28 tambah 5 minus 23. Nah, makanya minus 7 merupakan solusi ya, atau himpunan penyelesaian. Nah, jadi bisa kita tulis nih, X sama dengan 7 atau X sama dengan minus 7. Untuk A diperoleh X sama dengan 7. Untuk B, X sama dengan minus 7 ya. Oke. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Nah, bentuknya ada pecahan nih. Tadi kan ini udah masih gampang. Bentuknya bilangan bulat. Kita punya bentuk pecahan. 2, 3/4 X. Kita pakai tinta merah ya biar bagus. 3/4 X dikurang 2 sama dengan 1/3 X ditambah 1/2. Nah, gimana cara menyelesaikannya nih? Bisa kayak di atas, atau kita bentuk dia ke bentuk gampang dulu nih. Jadi kita kali KPK dari 4, 3, dan 2. 4, 3, dan 2 KPK-nya berapa? KPK 4 dan 3 12 ya. Jadi sisihkan. Sisi kiri kita kali 12. Nah, kalau di sisi kiri dikali 12, di kanan juga harus dikali 12 ya. Dikali 12. Oke. 12 bagi 12 bagi 4 3. 3 kali 3 9 ya, dapat 9x dikurang 12 kali 2 24 ya. Oke. 12 bagi 3 4 dikali 1 ya, berarti 4x ditambah 12 bagi 2 6. Oke, dapat ya. Berarti yang sama-sama X kita samakan, disamaroskan ya. Berarti 9X, ada 4X di sini. Berarti kalau pindah ruas dapat berubah tanda ya, jadi minus. Terus ada 6, sini kan sisa 6, 4-nya sudah pindah. Nah, di sini minus 24 dipindahkan ke kanan jadi plus 24. Dapat 9X dikurang 4X dapat 5X per sama dengan 6 tambah 24 30 ya. Oke, X sama dengan 30 per 5. 30 per 5 dapat berapa? 6 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya X sama dengan 6. Kalau disubstitusi 6 ke sini dia sama nih. Atau bisa kita tulis HP-nya
sama dengan 6 gitu. Oke, yang punya penyelesaian B itu pun yang tadi di atas ya. Kita bisa tulis yang A yang di sini HP sama dengan 7. Jadi kita bisa tulis nih gini nih. Jadi nanti HP sama dengan 7. Yang di bawah HP sama dengan minus 7 gitu. Oke ya. Oke. Detik nomor. Kita bentuk sebanyak-banyak soalnya biar bentuk lainnya ya, biar kita semakin paham di sini. Oke. Nah, lagi nih bentuk soal nih. Kita banyak bahas soal ya biar paham. Nah, ini bentuk kuadrat. Nah, nanti walaupun dia bentuk kuadrat, tapi kalau dia hasilnya cuma 1, nanti X sama dengan berapa gitu, nanti dia tetap namanya persamaan linear ya. Oke, X dikurang 3 pangkat 2. Oke, kita kalikan dulu nih. Gimana cara mengalikannya? Kalau gini langsung dikuadratkan ya. X dikurang 3 pangkat 2. Berarti sisa X kuadrat ya. Nah, X pangkat 2. Terus 2 kali X kali minus 3. Berarti minus 2 kali 3, 6 ya. 6X. Nah, minus 3 pangkat 2 plus 9 ya. Oke, itu untuk yang A ya. Sama dengan X dikurang 2 pangkat 2. Berarti X kuadrat, cari cepatnya ya. 2 kali X, 2X dikali minus 2. Berarti minus 4X ya. 4X minus 2 pangkat 2 plus 4 ya. Nah, ini baru yang kuadrat tadi. Dikurang 5. Oke ya. Oke, bagi yang belum menguasai, ini sebenarnya kan gini nih. X dikurang 3, X dikurang 3 dikali gitu ya. Nah, makanya cara cepatnya tadi X kuadrat ditambah 2 kali X dikali minus 3, jadi minus 6X plus 9. Bagi yang masih lupa cara menguadratkan, ya coba ya, kita pakai bulan sabit lah. X kali X kali minus 3, terus minus 3 kali X, minus 3 kali minus 3. Dapat nanti X kuadrat ya. X kali X kuadrat, minus 3X, minus 3X, minus 3 kali minus 3 plus 9. Nanti dapat ya, X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Oke, begitupun yang minus X dikurang 2 kuadrat ya. Oke, dari sini sudah ya, bisa. Sekarang kita punya X kuadrat. Nah, ini bisa coret nih, karena dia habis ya. Dia sama. Nah, terus kita punya minus 6X, minus 4X. Geser aja ke sini. Minus 6X. Nah, sini minus 4. Ke kiri jadi plus ya, plus 4X. Sini kita punya 4 dikurang 5, minus 1 ya. Minus 1. Kita punya 9 di sini. Kita geser ke kanan, dapat jadi minus 9 ya, plus 9. Jadi minus 9. Minus 4X ditambah 4X. Jadi minus 2X ya. Minus 1 dikurang 9. Berarti minus 10. Oke, minusnya coret bisa ya. 10X sama dengan 10 bagi 2. Dapat 5 ya. Jadi kita substitusi 5 ke sini. Memenuhi nih. Coba aja. 5 kurang 3 kuadrat. 5 kurang 3 kan 2 kuadrat. Sama dengan 5 kurang 2. 3 kuadrat dikurang 5. Oke. 2 kuadrat itu kan 4. Nah, 3 kuadrat 9. 9 kurang 5 sama dengan 4. Sama ya. Oke, sekarang kita yang B. Oke, yang B kita punya X min 2. Oke, ini ada bentuk pecahan dengan bentuknya aljabar nih. Ada variabelnya. Tadi kan ada bentuk pecahan, tapi dia konstansa dari variabel ini. Langsung nih pecahannya variabelnya yang bentuk pecahan. Oke, gimana caranya? Sama ya kayak tadi ya. Kita bisa mengalihkan silang. Ya. Bukan silang kalau kayak bentuk kayak gini nih. Karena dia masih persamaan, jadi kita bisa kali silang aja nih. Kali silang dapat X dikurang 2 dikali X tambah 4 ya. Jadi saya kali silang sama dengan X kurang 4 kali
X tambah 2 ya. Oke. Kita kali nih, berapa? Dapat X kuadrat, kali biasa aja ya. Kali biasa. X kuadrat, kalau mau cepet sih, oke, kita pelan-pelan aja. X kuadrat, terus X kali 4 plus 4X, minus 2 kali X, minus 2X, jadi minus 2 kali 8, kali 4 minus 8 ya. Oke, ini X kuadrat ditambah 2X dikurang 4X ya. Jadi 4X dikurang 8. Oke, sama-sama minus 8 bisa kita coret ya. Sama-sama X kuadrat bisa kita coret. Nah, sekarang di sini sisa 4X, 2X. 4X dikurang 2X sama berapa nih? 4X dikurang 2X dapat 2X ya. Oke, sebelah 2X dikurang 4X dapat berapa? Minus 2X ya. Nah, ada bentuk lucu nih. Gimana ceritanya nih? Jadi X-nya bisa nanti X-nya sama dengan berapa nih? Kalau 2X sama dengan berapa bilangan yang membuat dia sama dengan? Nah, bisa nih nanti dia X sama dengan, atau kita pindahkan gini nih kalau mau jelas ya. Nah, pindahkan aja ke samping 2X, ini kan bisa dipindahkan, plus 2X karena dia ke kiri, dari minus jadi plus ya, berarti 4X sama dengan 0. Jadi X sama dengan berapa yang membuat dia sama dengan 0? 0 ya. Oke. Jadi X sama dengan 0. Untuk yang B, kalau kita substitusi 0, berarti 0 dikurang 2, 2. 0 minus 2 ya, minus 2 per 2, minus 1, minus 4 per 4, minus 1. Dapat ya, minus 1 sama minus 1. Jadi X sama dengan 0. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini kita akan mencoba sebanyak-banyaknya soal ya. Oke, kita punya bentuk kayak gini. Nah, lebih rumit lagi nih bentuknya. Kita punya 2 per X min 3 dikurang 4 per X plus 3 sama dengan 16 per X kuadrat dikurang 9. Gimana caranya? Nah, kayak tadi, kayak bilangan tadi, kita kalikan aja dengan KPK-nya si penyebut. Kayak soal nomor 3 kayaknya ya. Tadi kita kalikan aja KPK-nya. KPK-nya berapa sih? X min 3, X plus 3. Nah, lihat aja. Ini sebenarnya ya. X. Oke. Lihat ya. X kuadrat dikurang 9 itu sama dengan, ternyata sama dengan apa ini? X ditambah 3. X dikurang 3. Nah, berarti ini kan ada X dikurang 3, ada X plus 3. Ini ada X plus 3, ada X kurang 3. Nah, kalau dia bilangan ini, kalau dia bilangan sebenarnya ini nih. Kalau ini A, ini B ya. Atau ini 1, ini 2. Ini sama dengan A dikali B. Jadi kita bisa ambil KPK nih. KPK-nya itu ya yang ini, yang AB ya. Nah, kalau kita samakan penyebutnya juga harus dikali kan? Oke, makanya di sini saya bisa kali. Di sisi kanan saya kali X kuadrat dikurang 9. Di sisi kanan, di sisi kiri ya, X kuadrat dikurang 9. Di sisi kanan juga saya kali X kuadrat dikurang 9. Gimana jadinya? Tadi X kuadrat dikurang 9. X kuadrat dikurang 9 kan sama dengan apa? X ditambah 3 X dikurang 3 ya. Jadi saya udah adil nih, di atas di sisi kiri saya kali X kuadrat dikurang 9, sisi kanan saya kali juga X kuadrat dikurang 9. Nah, saya pecah X kuadrat dikurang 9 dipecah menjadi ini 2 per X dikurang 3 ditambah 4 per X ditambah 3 ya. Oke, kita tulis ulang aja dulu biar gampang. Ini kan X kuadrat dikurang 9 bisa saling coret ya. Terus cara gini. Oke, ini sama dengan 16. Oke, lihat.
ini kita kalikan masuk atau distributifkan masuk ya. Kalau ini dikali ini berarti kan X dikurang 3 coret ya. Next coret, sisa apa? Sisa X tambah 3 ya. Berarti 2 dikali X tambah 3 karena X dikurang 3 sudah sering coret ya. Nah, di sisi lain kalau kita kalikan ini dengan yang satu ini, nah 4 per X tambah 3 berarti X tambah 3-nya yang dicoret. Berarti sisa 4 dikali X dikurang 3 ya. Oke, bentuknya sama ya. Bentuknya kembali ke bentuk biasa. Bisa dikali masuk nih atau didistributifkan. Berarti 2X ditambah 2 kali 3, 6 tambah 4X 4 kali minus 3 minus 12 ya, sama dengan 16. Oke, 2X tambah 4X dapat 6X. 6 dikurang 12 minus 6 ya. Minus 6 sama dengan 16. Berarti 6X sama dengan 16. Kita pindahkan ke kanan. Plus 6 ya, karena dia minus di sisi kiri. 6X sama dengan 16 tambah 6, 22. Oke. Jadi X sama dengan berapa? X sama dengan 22 per 6 atau kita sama-sama bagi 2. Dapat 11 per 3 ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya adalah sama dengan ini sama dengan 11 per 3. Oke, kita cek deh ada yang salah nggak prosesnya. Mudah-mudahan tidak ada ya salah. Jadi ini kita coret dapat 16 dengan mengalihkan ya, kuncinya adalah mengalihkan dengan KPK nya. Oke, dapat X sama dengan 11 per 3. Soal berapa nih? Oke, kita lihat masih ada soal nggak ya. Oke, dua soal terakhir. Nah, tadi kita selalu bicara solusinya adalah solusi berupa angka ya. Nah, di sini di soal ini kita belajar solusinya ternyata bukan hanya angka nih, bisa berupa huruf ya. Bisa berupa huruf. Di sini ada X, ada N. N di sini, N ini bukan variabel ya, dia huruf. Sebarang huruf misalkan. Jadi nanti solusinya dalam N. Bisa kita operasikan nih. X kita bentuk ke X disamakan ya. Disamakan, di sini ada 3X, ini ada 2X. Kalau saya lebih serunya sih, lebih enaknya selalu dipindahkan ke kiri ya. Berarti kanan kita pindahkan ke kiri, 3X jadi minus 3X ya. Nah, yang di sini 4N kita pindahkan ke kanan. Sini sisa 2N, 4N ke kanan, minus jadi plus ya. Nah, 2X dikurang 3X dapat min X ya. Sama dengan 2N ditambah 4N dapat 6N ya. Oke. Nah, saya kali minus nih. Di sisi kanan kali minus 1, sisi kiri kali minus 1 dapat X minus 6N. Nah, jadi dia dalam N. Kalau N-nya di sini 1 berarti jawabannya minus 6. Kalau N-nya 2 berarti minus 12. Jadi bisa ya. Tergantung nanti ketentuannya N itu apa gitu. N itu bilangan asli kah, bilangan bulat kah, atau dia bilangan real kah, jadi bisa pecahan. Jadi tergantung N-nya nanti ya. Nah, begitupun yang B, yang A ya. Oke, begitupun yang B nanti. Kita ada A, ada C. Wow, lumayan ya. Ada A, ada C. Nah, kita bentuk lagi nih. Pokoknya X selalu, kalau saya saran, X itu selalu di sebelah kiri ya, biar enak. Berarti 3X, di sini ada 5AX. Berarti ada positif, dia jadi minus 5AX. Nah, sama dengan di sini sisa 2C ya, 2C, 4 dari minus jadi sisi kanan minus jadi plus 4. Oke, X-nya kita keluarkan dulu. Biarkan kita mau bentuk dalam X ya. 3, ini 3X dikali 3 kan 3X dikurang 5A. Nah, 5A karena X dikali minus 5A dapat atasnya, jadi kita keluarkan. Kita distributifkan ya. Ini tetap 2C ditambah 4. Sehingga bisa kita langsung buat X sama dengan ini ke bawah. 2C tambah 4 per
3 dikurang 5A. Jadi dia dalam huruf ya. Suatu variabel A bisa A sama C ini bisa bilangan bulat, bisa tergantung nanti ketentuannya dari soal gitu. Jadi tergantung dari nilai A dan C. X-nya tergantung dari nilai A dan C-nya. Kalau A-nya 1, C-nya 1 berarti X-nya sama dengan 2 tambah 4, 6 dikurang 3 dikurang 5 sama dengan minus 2. Berarti X sama dengan minus 3 gitu. Tergantung A dan C-nya. Oke, silahkan pahami dulu tentang soal-soal di PLSV ini sebelum kita masuk ke nilai mutlak. Oke, demikian soal-soal terkait PLSV sebelum kita masuk ke nilai mutlak ya. Jadi pahami dulu bentuk-bentuknya, cara-cara penyelesaiannya di PLSV. Insyaallah video selanjutnya kita akan masuk ke nilai mutlak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.